Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PJOK jarak jauh bersama KKGO Kesambi. Perkenalkan, nama Bapak Sudirman, Bapak pengajar di SD Majasem 2. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran PJOK kelas 5 yaitu daya tahan jantung. Ya, tapi sebelumnya mari sama-sama kita melakukan jargon PJOK terlebih dahulu. Sudah pada bisa kan? Ya, nanti ikuti aba-aba dari Bapak. Oke, siap? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Ya, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Ya, M yang pertama adalah memakai masker. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah menurunkan mobilitas. Ditambah dengan rajin berolahraga dan makan makanan bergizi agar imun kita selalu terjaga. Ya. Next. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah melihat dan mendengarkan PJJ PJOK di channel YouTube KKGO Kesambi, peserta didik dapat menjelaskan faktor dan manfaat daya tahan jantung dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melihat dan mendengarkan PJJ PJOK di channel YouTube KKGO Kesambi, peserta didik dapat menceritakan faktor dan manfaat daya tahan jantung dengan benar. Apa itu daya tahan jantung? Ya, anak-anak simak ilustrasinya. Setiap pagi, Pak Yadi berlari mengelilingi kompleks perumahan. Ia juga mengonsumsi makanan sehat dan cukup beristirahat. Dengan membiasakan pola hidup sehat, Pak Yadi memiliki daya tahan jantung yang kuat. Hasilnya, ia tidak mudah lelah saat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, daya tahan jantung merupakan salah satu aspek dari kebugaran jasmani. Lalu, apa itu kebugaran jasmani, anak-anak? Ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Ya, jadi dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam waktu yang lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Ya. Lanjut. Nah, lalu faktor apa aja yang mempengaruhi daya tahan jantung? Yang pertama adalah faktor usia. Kemudian yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Dan yang keempat adalah latihan fisik. Ya, atau aktivitas sehari-hari. Baik, kita bahas satu persatu. Usia. Mengapa usia mempengaruhi daya tahan jantung? Ya. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan 8-10% per dekade atau per 10 tahun untuk individu yang tidak aktif. Sedangkan untuk individu yang aktif, penurunan tersebut 4-5% per dekade. Yang aktif di sini maksudnya yang sering berolahraga dan yang tidak sering berolahraga. Ya, itu adalah mengapa usia mempengaruhi daya tahan jantung. Lanjut, kemudian ada jenis kelamin. Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Rata-rata wanita muda memiliki kebugaran aerobik antara 15-25%, lebih kecil dari pria muda dan ini tergantung pada tingkat aktivitas mereka. Ya, jadi jenis kelamin mempengaruhi kesegaran jasmani, otomatis akan mempengaruhi daya tahan jantung. Lanjut, yang ketiga adalah faktor keturunan. Ya. Daya tahan jantung dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Kita mewarisi banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran aerobik, termasuk jantung yang lebih besar, maka sel darah merah dan hemoglobin yang lebih banyak dipompa ke seluruh tubuh. Lanjut. Faktor yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Ya.
Yang pertama, pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Bukti yang ada menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar, diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Terjadi pembesaran jantung. Jadi semakin individu itu sering beraktivitas atau sering berolahraga, maka otot jantungnya semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah pengaruh latihan terhadap isi sedenyut atau denyut jantung. Hasil penelitian pada atlet pada umumnya disepakati bahwa jumlah isi darah per denyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak berlatih. Atlet terlatih dapat memompakan sebanyak 22 liter darah, sedangkan individu yang tidak terlatih hanya 10,2 liter darah saja. Jadi atlet itu daya tahan jantungnya lebih baik karena banyaknya pompa darah lebih banyak daripada individu yang tidak berlatih. Kemudian, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Hasil tes dari atlet olimpiade diperoleh bukti bahwa individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Diperkirakan bahwa jantung manusia berdenyut 6-8 kali sedikit bila seorang terlatih. Pada kebanyakan atlet, jantungnya berdenyut 10-30 kali lebih sedikit daripada denyut jantung orang yang tidak terlatih. Jadi, denyut jantung semakin pelan itu semakin baik. Ya. Kemudian, pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Baik, lanjut. Sekarang anak-anak coba amati kedua gambar berikut ini. Gambar 5.2 yaitu semangat yang menurun dapat terjadi jika daya tahan jantung lemah. Kemudian gambar yang 5.3, kebugaran jantung dapat menambah semangat belajar. Ya, terlihat gambar pertama, anak itu sedang tertidur ketika sedang belajar. Tapi gambar yang kedua, anak itu terlihat semangat dalam belajar. Lanjut, kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas anak sedang belajar. Gambar 5.2 menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Gambar 5.3 tampak seorang anak memiliki semangat tinggi saat belajar. Perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas, terutama termasuk dalam aktivitas belajar. Ya. Nah, kemudian manfaat daya tahan jantung. Yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang kelima, mengurangi risiko jantung koroner. Ya, baik anak. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Ada 5 faktor, ada 4 faktor. Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga keturunan, dan yang keempat adalah aktivitas fisik. Kemudian manfaat daya tahan jantung, yang pertama mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang kelima adalah mengurangi risiko jantung koroner. Ya, anak-anak sudah mempelajari pentingnya menjaga daya tahan jantung. Peningkatan daya tahan jantung dapat diperoleh dengan latihan yang tekun dan disiplin. Ya, berbagai bentuk latihan untuk peningkatan daya tahan jantung nanti akan anak-anak pelajari dalam pertemuan berikutnya bersama Pak Habib. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. PJK, belajar, bergerak, cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.